Kita akan lanjutkan kembali dengan sejumlah update emiten yang sudah disampaikan. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu kepada Telkom begitu yang bisa meraih dari sisi net profitnya itu 10,99 triliun. Meskipun ini masih mengalami tekanan ya secara bulanan begitu 0,8%. Nah, Anda melihat Telkom bagaimana secara fundamental? Apakah memang lagi-lagi masih diuntungkan dengan masih adanya penerapan PSBB meskipun sudah direlaksasi? Oke, jadi bisnisnya Telkom ini kan sangat diversifikasi banget ya. Jadi banyak kali ininya ada telepon, data, segala macam. Kita melihat kalau WFH ini memang sektor telekomunikasi diuntungkan ya. Apalagi dengan ditambahnya penggunaan internet, data, dan lain sebagainya. Nah, karena pendapatan Telkom ini cukup bervariatif, jadinya revenue-nya Telkom ini agak stagnan. Padahal pendapatan internet, data itu memang masih meningkat gitu. Kalau kita lihat pendapatan datanya itu meningkat-tingkatnya juga tipis ya 3%. Kalau dilihat dari internet tadi itu naiknya lumayan, hanya saja di bagian pendapatan bagian SMS, yang orang mungkin udah jarang ya pakai SMS, sekarang kita pakai WhatsApp, itu berkurang. Pendapatan telepon berkurang, pendapatan SMS berkurang. Meskipun kita memang udah ngelihat hal itu udah sejak 3 tahun lalu pendapatan telepon dan SMS terus berkurang. Nah, di sini tapi satu sisi yang bagus adalah sebenarnya bagian internet dan IndiHome itu kan bagiannya Telkom ya, yang untuk internet itu masih terus meningkat. Jadi ada perubahan model bisnisnya Telkom lah. Betul, tapi kalau kita lihat dalam pergerakan 1 minggu terakhir saja, trennya kok justru turun ya dari pergerakan Telkom begitu. Lebih kepada aksi profit taking saja begitu yang terjadi dari Telkom, atau sebenarnya ada trigger lain menurut Anda ini Mas Kefas? Ya mungkin ini pasarnya lagi tidak irasional aja sih di bagian Telkom ya. Mungkin kemarin kan sempat udah bagi dividen, setelah bagi dividen orang jadi ya udahlah dilepas dulu, di profit taking dulu. Tapi sekarang sih menurut saya menarik ya adanya. Nah itu dia, dengan closing kemarin kan di 2930, apakah justru menjadi peluang? Ada peluang Kak nanti tuh rebound lagi untuk pergerakan dari Telkom? Karena kita lihat juga dalam ya paling tidak 1 bulan juga kondisinya tren turunnya sudah terbentuk begitu. Iya, kalau untuk spekulasi mungkin bisa sedikit mix ya, tapi kalau untuk investasi yang agak long term menurut saya Telkom masih menarik ya. Kalau perhitungan saya harusnya sih harga wajarnya di sekitar 3.600, 3.700. Jadi untuk harga sekarang sudah menawarkan margin of safety atau diskon sebesar 20%. Kalau mau lebih konservatif lagi mungkin kalau saya lebih tertarik kalau ketika harga saya Telkom ini di bawah 2.700 sih Mas. Di bawah 2.700 itu mengambil posisi beli itu yang terbaik. Menurut saya itu baru posisi yang menarik untuk saya entry. Berarti harus bersabar dulu ya, meskipun ada peluang Anda katakan 3.600, 3.700 untuk jangka panjangnya. Dengan kondisi seperti ini tadi, dengan layanan data yang terus meningkat, tapi kan persaingannya juga semakin ketat kalau kita bicara mengenai industri telekomunikasi. Nah, seberapa kuat? Apakah memang karena ini adalah sebagai leadingnya atau leadernya begitu di sektor ini, atau memang ada hal lain sih yang nanti akan mengganggu kinerja Telkom ke depan? Untuk persaingan sih memang agak ketinggalan sih Telkom ya dibandingin kalau nggak salah saya lihat Indosat ataupun Prime itu pendapatan datanya naiknya lebih gila-gilaan dibandingkan Telkom. Telkom ini kan masih boleh dikatakan market leader, pasarnya besar. Jadi memang secara persentase mungkin nggak naiknya banyak, tapi dia tetap menguasai pasar. Itu dia untuk analisis Telkom, dan mungkin bagi pemirsa yang sudah memiliki portofolio di Telkom juga bisa mencermati analisis yang sudah disampaikan oleh Kefas Evander. Baik.